Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat seseorang hidupnya dibuat sempit oleh Allah, ternyata itu menekan nafsunya yang pada ujungnya itu menyelamatkan dia. Sebaliknya ketika seseorang dibuat hidupnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'al. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita baca hikmah yang ke-79. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala, al-bastu ta'khudhu an-nafsa minhu haddaha biwujudi al-farh wal-qabdu la hadda lin-nafsi fihi. Al-bastu ta'khudun nafsa minhu haddaha biwujudil farh. Kelapangan hidup membuat nafsu mendapatkan bagiannya dengan adanya atau mudahnya kenikmatan. Wal qabdu la hadda li nafsi fihi. Sedangkan kesempitan hidup tidak ada bagian untuk nafsu di dalamnya. Sekali lagi, al-bastu ta'khudun nafsa minhu haddaha biwujudil farh wal qabdu la hadda li nafsi fihi. Kelapangan hidup membuat nafsu mendapatkan bagiannya dengan adanya kenikmatan dalam kelapangan hidup itu. Sedangkan kesempitan hidup membuat nafsu tidak ada tempat di dalamnya. Hikmah ini masih berkaitan dengan hikmah sebelumnya, yaitu standar nilai yang dipakai oleh orang-orang ahli ma'rifah. Orang-orang ahli ma'rifah atau al-arif billah, mereka dalam memaknai kelapangan hidup dan kesempitan hidup itu punya cara berbeda dengan mungkin manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya mencari kelapangan hidup dan berusaha untuk menghindari kesempitan dalam hidup atau kesempitan hidup. Sedangkan orang-orang ahli ma'rifah justru mereka sebaliknya. Mereka lebih tertarik dengan kesempitan hidup, justru khawatir dengan kelapangan hidup yang mereka rasakan. Jadi standarnya itu berbeda antara mereka dengan kita barangkali. Kenapa demikian? Karena
mereka melihat kepada hakikat. Hakikat apa? Hakikat tentang nafsu. Karena orang-orang al-arif billah ini atau orang-orang ahli ma'rifah, mereka itu memang fokusnya itu bagaimana sampai kepada Allah. Jadi setiap rintangan dan halangan yang menghalangi mereka untuk sampai kepada Allah itu mereka perangi, mereka lawan sebisa mungkin, bahkan kadang-kadang pada taraf yang ekstrim. Nah, di antara yang menghalangi sampai seorang hamba kepada Allah adalah nafsu. Ya. Jadi antara rintangan yang paling berat yang menghalangi seorang hamba sampai kepada Allah, betul-betul dekat dengan Allah, itu adalah nafsu. Nah, sedangkan nafsu ini dia mendapatkan peluang besar itu saat dia mendapatkan tempat yang besar pada seorang hamba atau pada seorang manusia di saat hamba itu berada dalam kehidupan yang lapang, kehidupan yang penuh kenikmatan, maka di situ nafsu mendapatkan tempatnya. Sedangkan pada hamba-hamba atau orang yang hidupnya sempit, hidupnya serba sulit, ya, tidak ada kenikmatan, itu nafsu tidak mendapatkan tempatnya. Nah, kan itu fakta ya. Kita pun merasakan itu. Entah kenapa saat seseorang itu hidupnya enak, lebih mudah untuk memperturutkan nafsunya. Karena dia punya kemampuan untuk memperturutkan itu. Tapi ketika seorang hamba dalam hidupnya susah, sempit, dia nggak bisa memperturutkan nafsunya. Dia nggak bisa mau makan sesuka dia, nggak bisa, nggak ada untuk dia beli. Jadi situ nafsunya tertekan. Ketika seorang hamba ingin katakanlah memperturutkan nafsu syahwatnya kepada perempuan misalnya, sedangkan dia tidak punya kemampuan untuk itu, tidak punya kekayaan, harta dan lain sebagainya, jadi nafsunya tertekan untuk itu dan lain-lain sebagainya. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa ternyata saat seseorang hidupnya dibuat sempit oleh Allah, ternyata itu menekan nafsunya yang pada ujungnya itu menyelamatkan dia. Sebaliknya ketika seseorang dibuat hidupnya itu lapang, melimpah ruah dengan harta, justru di situ nafsunya itu mendapatkan tempatnya yang berpotensi akan menghancurkan si hamba itu. Nah, begini cara al-arif billah atau ahli ma'rifah memahami, ya, memaknai kelapangan hidup dan kesempitan hidup. Jadi mereka kalau ditanya mau pilih yang mana, mereka pilih kesempitan hidup. Nah, seperti kita katakan sebelumnya, kita tidak harus langsung seperti itu, kita menyesuaikan saja dulu. Itu makam para rasul, makam para nabi, makam para aulia. Ya. Nabi Sulaiman alaihi salam misalnya, Nabi Sulaiman, jangan kita pikir ketika Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang tiada tandingannya pada waktu itu dan sampai sekarang, ya. Kekayaan Sulaiman itu luar biasa, Nabi Sulaiman. Jangan kita pikir kemudian dengan kekayaan itu Nabi Sulaiman langsung menampakkan hidup yang nikmat, ya. Tidak, ya. Nabi Sulaiman justru dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Sulaiman itu harta yang melimpah itu dipakai untuk kemanfaatan umat manusia, sedangkan untuk dirinya tidak. Nabi Sulaiman itu setiap hari hanya makan sepotong roti kering. Itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Untuk dirinya dia hanya makan sepotong roti kering. Sepotong roti kering itu makanannya orang-orang fakir miskin lah dulu. Sedangkan
harta yang melimpah itu dia suka buat kenduri, buat acara makan-makan besar itu untuk umat manusia waktu itu, untuk orang diundang rame-rame seluruh makhluk Allah. Jadi ketika kita mendengar Nabi Sulaiman manusia yang kaya raya, paling kaya di muka bumi ini, mungkin kita akan berpikir, oh enak sekali kehidupan Sulaiman, pasti dia begini-begini. Dah. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Hadza, ini kekayaan yang melimpah ini, min fadli rabbi, milik Tuhanku, karunia Tuhanku. Untuk apa dikasih ini? Liyabluwani, untuk dia mengujiku, untuk dia mengetes diriku, aashkuru am akfur, apakah aku akan menjadi hamba yang bersyukur dengan kekayaan ini atau membuatku menjadi kufur. Nah, maka tentu ini berbeda dengan prediksi kita. Kita kan bahkan tidak ada harta pun kita nyo yang pah nyo nah kono pubutnyo, kono blonyo, kono pajuh je, kono padahal enggak ada harta. Apalagi kalau ada, ya. Tapi Nabi Sulaiman tidak seperti itu. Dan semua nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang kaya. Nabi Muhammad bukan orang miskin. Jadi sebelum jadi nabi, dia pengusaha besar. Maharnya menikahi Khadijah itu 40 ekor onta. Kalau satu onta itu 50-60 juta, berapa miliar mahar Nabi Muhammad menikahi Khadijah. Tetapi kenapa kemudian kita dapatkan Nabi Muhammad pernah perutnya itu diikat dengan batu karena lapar. Kita dapatkan dalam hadis bahwa dapur Nabi Muhammad itu pernah tidak berasap sampai berminggu-minggu. Cuma makan kurma kering dengan air putih. Tapi ketika kita dapatkan hadis-hadis yang lain pada waktu yang sama, yaduhu karrihil mursalah, tangan Rasulullah itu seperti angin yang kencang. Maksudnya apa? Dia punya banyak harta, tapi diberikan untuk umat. Tidak tertahan hartanya itu. Begitu ada langsung dikasih. Orang yang butuh langsung dikasih. Nah, memang dia tidak membiarkan harta itu untuk, jangankan untuk mempengaruhi dirinya, untuk bersentuhan dengannya pun tidak biarkan. Apa yang ada, karena Rasulullah sebelum jadi nabi dia pengusaha, punya harta melimpah. Setelah dia jadi nabi memang tidak boleh lagi berbisnis, fokus kenabian. Tapi kemudian Allah memberikan kepada Rasul itu 1/5 ghanimah dari harta. Setiap perang kan ada harta perang, harta rampasan perang. Itu Rasulullah dapat 1/5. Pernah Rasulullah dapat ghanimah itu berupa kambing atau kibas yang dikumpulkan banyaknya itu antara satu bukit dengan bukit yang lain. Ada 2 bukit, 2 gunung. Kibas Rasulullah itu seluas lembah antara 2 bukit, antara 2 gunung, banyak sekali, puluhan ribu. Datang seorang yang pernah kita ceritakan itu, datang seorang kepala suku. Dia mengatakan, "Hei Muhammad, kalau saya masuk Islam saya dapat apa?" Maka oleh Rasulullah dipegang tangan kepala suku itu, kepala kabilah itu, dibawa ke bukit. Kamu lihat itu kambing saya semua. Kalau kamu masuk Islam, semua itu untukmu. Maka kepala kabilah ini dia punya kabilah besar. Rasulullah punya tujuan juga memberikan itu semua untuk dia. Rasulullah katakan, kalau kamu masuk Islam, semua kibas ini, kambing ini untuk. Maka dia bawa pulang semua kambing itu, kibas itu ke kabilahnya. Dia buat pengumuman di kabilahnya, semua kalian, kita satu kabilah masuk Islam. Kalau kalian masuk Islam, kalian akan mendapatkan Muhammad itu akan memberikan semua yang kalian inginkan. Semua satu kabilah masuk Islam. Tapi bagaimana dengan kambing tadi? Seperti tidak ada harga bagi Rasulullah, mudah saja diberikan. Itulah yang dimaksud dengan hadis yaduhu karrihil mursalah. Tangan Rasulullah itu seperti angin yang kencang, mudah, tidak tertahan, tidak terhalang sedikit. Itu nilai
harta bagi mereka, nilai kelapangan hidup bagi mereka. Jadi mereka tidak membiarkan kelapangan hidup itu, kemudahan hidup itu, kenikmatan itu, kekayaan itu, jangankan untuk mempengaruhi hati mereka, jangankan untuk memudahkan jalan nafsu untuk hal yang tidak baik, bersentuhan dengan mereka saja tidak dikasih. Jadi kalau malam ini masuk harta melimpah, belum masuk subuh besok harta itu sudah dibagi. Dan itu sudah juga kita dapatkan dalam kisah-kisah para sahabat ya. Seperti Sa'id bin Amir yang diutus oleh Umar jadi gubernur Kufah atau Basrah, seorang gubernur. Ketika dibawa laporan ke Umar bin Khattab, laporan tahunan jumlah kemiskinan setiap provinsi, datang katakanlah dinas sosial dari provinsi Kufah atau Basrah waktu itu, yang gubernurnya Sa'id bin Amir. Datang dia ke Madinah, ke pusat, bawa laporan, ini nama-nama orang miskin di provinsi kami. Di setiap provinsi itu bawa daftar orang miskin untuk dilihat sama Umar bin Khattab. Setiap tahun itu presentase kemiskinan itu naik apa turun. Begitu dilihat data dari provinsi Sa'id bin Amir, lihat nama-nama orang miskin berapa orang. Ternyata di antara nama itu ada nama Sa'id bin Amir. Ditanya sama Umar bin Khattab, ini siapa ini Sa'id bin Amir? Kata kepala dinas sosialnya, ini gubernur kami. Jadi gubernurnya itu masuk dalam daftar orang miskin di provinsi itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kenapa dia masuk dalam daftar orang miskin? Bukankah setiap bulan dia dikirim gajinya dulu dari Baitul Mal? Ya, pokoknya dari negara lah, digaji, fasilitas lengkap semua digaji. Kenapa dia bisa masuk dalam daftar orang miskin? Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan ini tidak boleh. Langsung diperintahkan ke Baitul Mal untuk dikeluarkan sekian dinar, ribuan dinar. Ya, kalau sekarang miliaran lah, dinar itu kan mahal. Ya. Maka dibungkus, dikasih, tolong kasih ke Sa'id bin Amir. Tidak boleh dia masuk daftar miskin. Dia difasilitasi oleh negara, gajinya ada dari Baitul Mal, kasih. Dibawa pulang dinar itu, dikasih ke Sa'id bin Amir, bungkusan. Begitu dibuka sama Sa'id bin Amir di rumahnya, Sa'id bin Amir berteriak kencang dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut istrinya. Kata istrinya, kenapa? Apakah ada yang meninggal? Apakah Khalifah Umar sudah meninggal? Kenapa engkau begitu histeris berteriak? Kata Sa'id bin Amir, aku melihat dunia itu telah menguasai rumah kita. Maksudnya dinar tadi. Kalau kita kan alhamdulillah, ya tidak apa-apa, alhamdulillah, namanya semua dari Allah ya. Alhamdulillah, dapat THR ya, dapat ini, dapat itu. Nah begitu Sa'id bin Amir membuka itu, langsung diperintahkan ke istrinya, ambil bungkusan-bungkusan kecil yang banyak. Langsung dibuka bungkusan besar itu, diambil kepingan-kepingan itu, yang ribuan dinar tadi, dibagi dua dinar. Dua dinar itu, 1 dinar itu kalau uang sekarang kita harga seekor kambing, sekitar 2,5 juta. Berarti dibagi dua dinar, 4 juta, 5 juta dibagi. Nah, ditaruh 2 dinar, banyak sekali. Nah, dibungkus. Nah, kemudian dipanggil pengawalnya. 2 dinar itu semua dibagikan kepada prajurit perang. Setelah dibagikan, terlihat tidak ada sisa. Protes istrinya, untuk kita yang mana? Untuk kita yang mana? Kata Sa'id bin Amir, kamu mau kita sama-sama masuk surga atau saya pilih bidadari nanti di surga? Kata istrinya, oh enggak, biar saya saja ikut kamu ke surga. Maka dibagikan semuanya. Nah, jadi konsep ahli ma'rifah ini bukan konsep dibuat-buat oleh mereka.
Mereka ada contoh dari para rasul, para nabi, ya, dari para aulia. Seperti kita katakan sebelumnya, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskina wa jama'ni ma'a zumratil masakin. Wahai Allah, jadikan aku orang miskin dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Cuman kan doa itu seperti kita katakan sebelumnya, untuk level kita kan mengerikan doa itu. Siapa berani baca doa itu? Kan tak ada yang berani baca doa itu. Ya Allah, jadikan aku orang miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Dan tidak harus kita baca doa itu. Cuman setidaknya setelah kita melihat standar ahli ma'rifah ini, walaupun kita tidak bisa 100% seperti mereka, karena seperti kita katakan juga sebelumnya, Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan kesempitan hidup juga dapat merusak seseorang. Kita di level itu saja, tidak apa-apa. Karena bukan hanya kelapangan hidup dapat merusak orang, kesempitan hidup dapat merusak juga. Rasulullah mengatakan, kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan itu, kefakiran itu menyebabkan seseorang itu menjadi kufur, kafir. Kita pada level itu saja. Jadi kita tetap semangat terus kerja, cari rezeki. Kalau ditanya, kenapa semangat sekali cari pemasukan? Biar saya selamat daripada kekufuran. Kita itu aja sudah cukup argumennya. Tidak masalah, tidak harus ke level mereka. Level mereka justru cari kesulitan, cari kesempitan. Kalau ditanya, kenapa justru Anda menyusahkan diri? Saya takut kalau menyenangkan diri akan memudahkan nafsu menghancurkan saya. Itu level mereka. Itu argumen mereka. Cuman setidaknya setelah kita memahami konsep ini, artinya jangan kemudian berlebihan. Meskipun Allah alhamdulillah berikan kita kelapangan hidup, berikan kita kemudahan hidup, Allah berikan kita katakanlah harta yang banyak, harta yang melimpah, dengan kita tahu konsep ini, artinya kita lebih hati-hati. Jangan kemudian ketika Allah berikan kita kelebihan harta, kelebihan hidup, kemudian kita dengan apa suka-suka kita, kemudian kita perturutkan hawa nafsu kita. Tetap jaga diri, karena banyak orang yang rusak dengan dibuka hidupnya lebih lapang, seperti hadis-hadis yang kita sampaikan sebelumnya. Sampai ada ulama mengatakan, kalau kita dihadapkan kepada dua perkara yang kita bingung mau pilih yang mana, sebagian ulama mengatakan jangan pilih yang nafsumu tercenderung ke situ. Jadi kalau kita dihadapkan dua pilihan, yang satu pilihan nafsu kita agak cenderung ke situ, yang satu lagi tidak, maka pilihlah yang nafsu kita tidak cenderung ke situ, itu lebih selamat. Tapi kalau pilihan yang nafsu kita lebih cenderung ke situ, berarti itu bukan pilihan kita, itu pilihan nafsu kita. Jadi konsep-konsep seperti itu, pemahaman-pemahaman seperti itu keluar dari dasar tadi yang kita sebutkan, bahwa kelapangan hidup itu berpotensi besar sekali merusak seseorang, dikarenakan dengan kelapangan hidup dia lebih mudah memperturutkan nafsunya daripada kesempitan hidup. Maka di sini disebutkan, ya, kita baca sedikit oleh Ibnu Ajibah, li'annal basta jamalun wal qabdu jalalun. Karena kelapangan hidup itu mendatangkan kenikmatan, keindahan, dan kesempitan hidup mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan. Wa min sya'nil jamal ayati bi kulli jamal wa aina huwal jamal thumma huwa ainu al jalal, aina huwa habibuka thumma huwa aduuka, aina ar-ribhu thumma huwal khasarah. Dan kenikmatan, keindahan itu akan mendatangkan, mengundang berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wa ainal huwal jamal thumma huwa ainul jalal. Bukankah, ini penting ya, bukankah kenikmatan-kenikmatan itu pada ujungnya akan mendatangkan ketakutan, kekhawatiran? Dan bukankah wa aina huwa habibuka thumma huwa aduka,
bukankah kekasihmu pada ujungnya sebenarnya dia akan menjadi musuhmu? Wa aina huwa ribhu thumma huwal khasar, bukankah keuntungan pada ujungnya akan mendatangkan kerugian? Jadi maksudnya ketika kita terlalu menikmati cinta kita kepada seseorang, ini maksud tadi, pada hakikatnya kita telah mempersiapkan diri menjadi budaknya. Kan begitu. Siapapun yang mencintai sesuatu itu siap-siap menjadi budak sesuatu. Sadar tidak sadar, mungkin dia tidak sadar. Seperti seorang laki-laki sangat mencintai seorang perempuan. Satu sisi dia menikmati cinta itu, bahagia, dan di sisi lain dia menjadi budak bagi si perempuan itu. Akan memperturutkan semua yang diinginkan oleh yang dicintainya. Tanpa dia sadari dia menjadi budak. Jadi sebenarnya kenikmatan, keindahan justru memperbudak seseorang. Demikian juga bukankah ketika seseorang itu diberikan melimpah harta, ujung-ujung dia jadi budak harta itu. Dia takut kehilangan, akan hitung-hitung setiap hari. Hitung-hitung, nyom muronyo padik damang. Oh, maknya muronyo kakureng. Padik kureng 5,000. Kam pikiran. Kahana mengading. Ya. Padahal hartanya itu miliaran, mungkin bulan-bulan. Kebetulan hari ini pemasukannya kurang, tidak seperti biasa. Kam pikiran. Kemudian setiap pengeluaran dia susah. Kureng, makin banyak harta. Kita pikirkan orang yang sedikit harta yang ketika pengeluaran itu dia susah. Ternyata orang makin le harta, tip-tip itu bit pengen makin susah. Menya orang yang ni cik ni pun fikir demah. Cik pen euro paling tinggal mengpuluh ribu ala cok jumlah jupu yang nyan lain bitan. Justru orang-orang yang makin banyak pemasukan, pengeluarannya itu makin hitung-hitung dia. Nah, jadi ujung-ujungnya bukankah melimpahnya harta justru membuat seseorang itu semakin khawatir, semakin susah, semakin takut. Demikian juga laba, keuntungan. Setiap orang yang bisnisnya itu selalu untung, dia akan sangat takut sekali dengan kerugian. Tapi punya orang ti rugo sampai je kecil makanan tu ro cik preh rugo kan. Tapi kalau selalu untung, yang paling dia takut di rugi. Begitu sekali rugi langsung kena tipe payah impus 3 minggu ya. Nah, jadi begitulah kira-kira konsep yang dipahami, yang dipakai oleh kalangan sufi ya. Mereka memilih untuk sempit hidup, menghindari hidup terlalu lapang untuk menjaga keselamatan diri mereka dengan tertekannya nafsu dalam diri sehingga hatinya itu terjaga. Maka ketika itulah cahaya Allah begitu terang terpancar dalam diri mereka. Demikian kira-kira mafhum hikmah ini, mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ
صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناد.